Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Pada hari Minggu yang berbahagia saat ini, ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita semua, maka dari rumah ibadah Jemaat Gemim Victory Kairagiweru, kami mengajak jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Siana Adonia Tambariki STH, Nyonya Lapot, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagiweru Manado. Jemaat diundang berdiri dan mari kita menyanyi NNBT nomor 6, Allah Bapa yang Kumuliakan. Allah Bapa yang Kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu, terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita masuk dalam bersekutu dalam nama-Nya. Di dalam nama Allah Bapa, kita bersembah sujud. Di dalam nama Kristus Yesus, kita memuliakan nama-Nya. Di dalam tuntunan Roh Kudus, kita berkarya dan mengabdi. Amin ya amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Dia tidak ada yang dapat kita sembunyikan dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia
yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itulah Yesaya 57 ayat 15. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Di minggu pagi ini, kami datang sama-sama menaikkan puja dan puji kami. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tak pernah berhenti menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami, siapapun kami ini. Dan oleh karena itu Bapa, dalam perjalanan kehidupan ini tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan karena itu Bapa, ketika Engkau mendapati dalam perjalanan kehidupan kami ini, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dalam pikiran, perkataan dan tindakan-tindakan kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan ketika kami layak di hadapan-Mu, kami menikmati kehidupan, keselamatan, yang semuanya berasal daripada Engkau. Maka terpujilah namamu Bapa. Inilah doa dan pengakuan kami. Tuntun dan arahkan kami Tuhan, supaya kami dalam panggilan kami apapun pekerjaan kami, dan dalam tugas tanggung jawab apapun kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mengarahkan kami, sehingga kemuliaan hanya bagi namamu. Inilah kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi bersama Mampirlah Dengar Doaku. Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Jemaat Maha Tuhan, dengarkanlah jaminan yang menguatkan. Dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 dan ayat 15 sampai 16, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya, akan dijawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jemaat Maha Tuhan, sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Di dalam doa, mari berdoa. Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab untuk kita sebagai warga Gemim untuk minggu yang berjalan ini. Terambil dari Alkitab, kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tertulis demikian. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko.
kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian jemaat sekalian pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Hari ini kita
patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan kasih dan anugerahnya kita semua boleh dan dapat memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini ada 5 minggu secara berturut-turut kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun karena sampai saat ini kondisi keadaan masih dalam keterbatasan oleh karena pergumulan yang mendunia, yaitu pergumulan COVID-19. Maka sampai saat ini jemaat Gemim Victory Kairagi Weru kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya walaupun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, tidak akan mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita menjalani persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan di minggu ini kita telah membaca bersama bagian Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah sorotan tema mingguan kita, regenerasi pelayanan sesuai kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang regenerasi menunjuk pada pergantian kepemimpinan dari yang seorang kepada orang yang lain. Dan regenerasi tersebut sering terjadi di semua lini kehidupan. Baik itu dalam lingkup pemerintah maupun dalam lingkup persekutuan gereja. Dan regenerasi ini yang menunjuk pada pergantian pada pemimpin yang lama kepada pemimpin yang baru. Sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam persekutuan gereja itu sudah menjadi soal yang biasa. Sebab pergantian kepemimpinan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena itu sesuai dengan aturan, maka kita harus menjalankan. Ya contohnya di gereja Masehi Injili di Minahasa, sekarang ini kita sedang berada pada periode yang terakhir di tahun 2018-2021. Nah, ketika kita benar-benar akan mengakhiri periode pelayanan ini, khususnya Syamas dan Penatua, komisi-komisi, UPK, urusan pelayanan doa. Nah, di akhir periode ini, di tahun 2021 ini, kita akan mempersiapkan dalam memasuki periode yang baru. Di tahun 2022-2026. Dan pada saat ini sesuai dengan
aturan dari gereja kita yang sudah diatur dalam tata gereja, maka kita sedang dalam persiapan untuk memasuki pergantian dalam pelayanan yang sudah diatur oleh gereja kita. Nah, sebelum kita akan mengakhiri periode pelayanan ini, kita sedang memasuki pada tahap-tahap bagaimana kita mau memberikan pembekalan supaya ketika kita betul-betul telah dibekali, kita dipersiapkan agar ketika pada saat pergantian nanti, maka kita siap untuk menerimanya. Arti kata bahwa ketika kita akan memasuki pergantian dalam periode pelayanan ini, maka kita perlu untuk menyikapi dengan baik. Artinya ya orang legowo, toh? Ya bersyukur kalau orang masih terpilih, ya orang melanjutkan pelayanan. Kalau sonyanda, ya orang siap untuk menerima. Dan untuk gereja kita, ini memang telah diatur, telah ditata sesuai dengan tata gereja, supaya tidak akan terjadi gesekan-gesekan, tidak akan terjadi berbagai hal yang menghambat tantangan yang nanti akan diperhadapkan dalam pergantian. Ya, contoh untuk jemaat Gemim Victory Kairagi Weru baru ada pergantian ketua jemaat. Tuh? Bukan orang mau, tapi itu aturan gereja. Sesuai dengan SK yang sudah diterima, maka dalam kehendak Tuhan kita harus menjalankan dalam sebuah ketaatan dari sebuah panggilan yang telah dipercayakan. Nah, dalam pergantian ini kita sudah menata dengan baik supaya tidak akan terjadi gesekan-gesekan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan oleh karena itu, kalau bagi kita di kalangan Gereja Masih Injili Minahasa, hal generasi pelayanan telah diatur dengan jelas dalam tata gereja Masehi Injili Minahasa dari waktu ke waktu, agar pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Sekalipun demikian, regenerasi pelayanan gereja perlu terus diuji pelaksanaannya berdasarkan firman Tuhan. Apakah tetap sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jadi perlu juga diuji. Walaupun sudah ditata, sudah diatur, toh perlu diuji lagi. Sehingga dalam kita mau melakukan pelaksanaan ini betul-betul bukan mengikuti kehendak kita, orang mau, tetapi itu dapat orang jalankan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya kira juga dalam rangka itu, maka di minggu terakhir di bulan Agustus ini, Gereja Masih Injili di Minahasa menghentar kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Di sana mau menceritakan tentang bagaimana sebelum Elia terangkat ke sorga, dan sebelum dia mau menyerahkan jabatan kenabiannya pada Elisa, maka kita lihat di sini benar-benar terjadi satu sikap yang
saling untuk melengkapi, saling untuk menguatkan, saling untuk menuntun. Dan itu sangat jelas dalam bagian pembacaan Alkitab kita. Bagaimana Elia sebelum menyerahkan jabatan kenabiannya pada Elisa, maka sesuai dengan petunjuk Tuhan, Elia bersama dengan Elisa mereka harus mengadakan perjalanan, bersiara di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Dikatakan di sini, di Gilgal, di Betel, dan di Yeriko. Nah, di kota-kota ini berdiam nabi-nabi yang ketika bertemu dengan Elisa selalu menyampaikan berita bahwa Elia akan diambil oleh Allah. Dan yang menarik di sini ialah setiap para nabi menyampaikan tentang Elia yang akan diambil oleh Allah atau akan terangkat ke sorga. Elisa selalu menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya dan menyuruh mereka diam. Dan ketika dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka Elia selalu untuk memperlengkapi Elisa. Karena sesuai petunjuk Tuhan dia harus melanjutkan perjalanan. Dan Elia katakan, biarlah Elisa itu tinggal. Tetapi loyalitas daripada Elisa sungguh sangat luar biasa. Ketaatan dan ketekunannya. Dia selalu menunjukkan bagaimana rasa kebersamaan, rasa memiliki dalam melakukan tugas panggilan pelayanan ini. Dan kita lihat bahwa Elisa begitu konsisten. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mundur. Kemana Elia menghantar dia untuk pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka dia tetap tekun, setia untuk bersama-sama. Dan kita melihat di sana bagaimana komitmen daripada Elisa. Dia sedang diperlengkapi oleh Elia sebelum dia terangkat naik ke surga. Ketika dia pergi ke Betel, ada rombongan nabi-nabi yang datang menjemput dan memperkatakan bahwa Elia akan terangkat ke surga. Dan Elisa mengatakan dia tahu, tapi dia tidak takut. Dia percaya bahwa pasti Tuhan akan menyertai. Akhirnya ketika mereka dari Betel ke Yeriko, di sana juga mereka dijumpai oleh nabi-nabi. Bukan persoalan. Dan Elisa tetap kuat dan mampu menghadapi semuanya itu. Nah, ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Elia mengatakan kepada Elisa supaya dia tinggal di tepi sungai Yordan. Tapi Elisa tetap konsisten, komitmen, loyalitasnya untuk tetap bersama dengan Elia. Dan ketika mereka ada di sungai Yordan, maka jubah daripada Elia ini dia kasih gulung dan kemudian dia pukul di sungai Yordan dan sungai Yordan terbelah. Dua, ke kiri dan ke kanan, dan
Elia dan Elisa bisa menyeberang di tanah yang kering. Dan ketika mereka sampai di tepi Sungai Yordan, maka di sana Elia menawarkan kepada Elisa. Dia katakan bahwa apa yang Elisa meminta Pak Elia sebelum dia naik ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Dia bilang 2 bagian dari roh yang ada padamu. Elisa berpikir terlalu sukar. Permintaan daripada Elisa. Karena itu bukan bagian daripada Elia. Itu urusan Tuhan. Tapi dalam keyakinan bersama, dari janji-janji Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan mereka, maka Elia cuma bilang begini, bahwa kalau Elisa melihat Elia terangkat ke sorga, maka dia percaya apa yang diminta oleh Elisa pasti akan dia miliki. Dan pada akhirnya ketika mereka berjalan beriring-iring, maka ada hal yang terjadi di sana, ialah bagaimana mereka melihat satu peristiwa yang ajaib. Yang boleh terjadi bahwa ketika Elia terangkat dengan kereta api, dengan badai, Elisa menyaksikan sampai dia tidak dapat melihat lagi Elia itu terangkat ke sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keadaan pada waktu itu Elisa tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar. Karena dia sudah diperlengkapi oleh Elia. Dia punya keyakinan bahwa pasti sebagaimana Tuhan menyertai Elia, itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan. Dan pertama-tama yang dibuat oleh Elisa ialah dia kembali mengambil jubah daripada Elia yang jatuh. Dia menggulungkan dan dia memukul Sungai Yordan. Kembali Sungai Yordan itu terbelah. Dia melewatinya di tanah yang kering. Dan ketika dia sampai di Yeriko, nabi-nabi yang ada di sana menyaksikan sungguh sangat luar biasa keajaiban yang sedang terjadi. Dialami oleh Elisa. Dan pada akhirnya mereka takjub. Dan mereka datang sujud menyembah kepada Elisa. Karena mereka percaya roh daripada Elia telah dimiliki oleh Elisa. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana ketika orang membuka diri dalam tuntunan Roh Kudus, dalam penyertaan Tuhan, maka hal yang luar biasa akan orang alami, akan orang rasakan. Karena itu jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita ragu. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita bimbang manakala kita menjalankan tugas, panggilan dan amanah Tuhan. Karena orang percaya kalau Tuhan memang mau pilih orang, ketika orang berserah kepada Tuhan, maka pasti kita akan mengalami kemenangan. Dan saya kira implementasi dari firman ini mau menguatkan kita semua sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang ada di Victory Kairagi Weru ini. Ini juga mau melengkapi kita sebagai bukan cuma warga jemaat, tapi juga sebagai warga gereja, sebagai anggota sini jemaat. Kita juga sedang dan sementara diperlengkapi oleh firman
dalam rangka kita juga sedang dalam persiapan untuk memasuki pemilihan pelayan khusus. Dan karena itu kita melihat bahwa bagaimana tindakan Tuhan dalam kehidupan yang boleh dijalani oleh Elisa ketika dia telah berpisah dengan Elia. Maka kita menyaksikan hal yang ajaib, yang tidak pernah diduga dan tidak pernah dipikirkan oleh Elia. Dari hal yang tidak pernah dia duga dan dia tidak pernah pikirkan, bahwa ternyata Tuhan betul-betul mempersiapkan dia, memperlengkapi dia, dan dia boleh menjadi seorang nabi yang luar biasa, yang boleh dipakai oleh Tuhan, yang bukan untuk bermegah dalam kehidupannya, tetapi dia selalu mau bermegah di dalam Tuhan. Karena dia percaya apa yang dia miliki, karakter, talenta yang dia boleh miliki itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan marilah juga kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, orang buka diri supaya kita semakin diperlengkapi dan saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya betul-betul apa yang Tuhan menginginkan bagi saya dan saudara-saudara, kita boleh melakukan untuk Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, yang akan membawa kemenangan bagi saya dan saudara-saudara. Maka terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja dan pembangunan di jemaat. Sementara kita memberi persembahan, mari kita menyanyi NBT nomor 20, ayatnya yang pertama. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita, dan mari kita masuk di dalam doa umum. Kita berdoa. Engkaulah Allah Tuhan kami yang bertakhta di atas segala-galanya. Kami membawa puja dan syukur, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka kami boleh ada lagi di hari yang ke-29 di bulan Agustus di tahun 2021.
Dan di minggu terakhir di bulan Agustus ini, kembali kami menikmati lagi persekutuan dengan Engkau. Walaupun persekutuan kami di ibadah minggu ini masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga-keluarga jemaat Gemim Victory Kairagi Weru. Dari kolom 1 sampai kolom 13. Tuhan kiranya selalu hadir bersama-sama dengan keluarga-keluarga, anggota jemaat-Mu. Di tengah-tengah persekutuan yang sedang dan sementara kami nikmati. Engkau sendiri berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan inilah yang memberikan keyakinan bagi kita semua. Nah, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka pasti Tuhan jugalah yang akan menolong, menopang kita. Tuhan jugalah yang akan selalu menjadi teman dan sahabat yang setia dalam kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, cara pribadi dan rumah tangga, baik suami istri, orang tua dan anak, kita percaya bahwa Tuhanlah Allah yang akan menolong dan menopang. Sehingga dengan lawatan Tuhan kami akan mengalami satu kehidupan yang penuh damai, penuh dengan keharmonisan dan cinta kasih yang selalu bertumbuh di dalam. Dan karena itu Bapa, berkatilah untuk semua anggota jemaat-Mu. Kami percaya Engkau mengenal mereka semua dari segala hidup dan penghidupan mereka. Bukakan jalan berkat bagi mereka. Karuniakan kekuatan dan kesehatan. Sehingga mereka dapat melakukan berbagai aktivitas. Menjalani hidup dan penghidupan mereka. Dan kemanapun mereka pergi dan berada, pasti Tuhan menyertai. Dan karena itu Bapa, lewat persekutuan kami pada saat ini, kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa. Engkau berkati untuk seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat Victory Kairagi Weru. Biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap selalu menolong dan menopang kami. Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia dalam kehidupan kami sebagai perangkat pelayanan yang ada. Supaya kami tetap selalu bergandengan tangan untuk membangun jemaat Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ajar kepada kami supaya kami tetap sehati sepikir, seia sekata dengan satu tujuan. Kami mau memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk para medis, TNI dan Polri yang kerjasama menghadapi mereka yang sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang terpapar, termasuk mereka yang isoman. Tuhan, tolonglah, kasihanilah mereka. Semua upaya-upaya ini, biar Tuhan campur tangan. Sehingga semua mengalami kemenangan, menikmati kehidupan dan keselamatan. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam persekutuan ini firman-Mu telah melengkapi kami bersama. Biarlah kiranya firman ini tidak sekedar kami dengar, tapi juga mampu kami aktakan di dalam kami menjalani kehidupan lewat tugas panggilan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu.
Kau berkati untuk pelayan khusus yang sudah bertugas. Berkati untuk kantoria, pemain keyboard, juga mereka yang dipercayakan untuk menangani pelaksanaan persiapan untuk pelaksanaan ibadah, di mana Engkau telah mempercayakan Bapak yang kekasih dengan berbagai peralatan-peralatan yang ada, dengan talenta yang dia miliki. Ya Tuhan, pasti akan memperhitungkan, sehingga semua mereka yang sudah memberi diri, semua yang telah dipakai oleh Tuhan sebagai alat saksi-Mu, biar Tuhan berkati. Dan kasih anugerah Tuhan semakin melimpah, boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Untuk seluruh kehidupan kami, sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, bahkan sepanjang kehidupan kami mau taruh dalam tangan kasih Tuhan. Dan inilah doa kami. Dengar dan sambut kami yang berseru dan bermohon. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makan kami yang cukup. Kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami tak mampu orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama di jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekarang ini hadirkanlah Tuhan dan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kemuliaan Kristus dalam segala aktivitas, kegiatan, dan kerja. Maka damai sejahtera Allah akan senantiasa melimpah ruah atas kamu. Bimbingan dan rahmat-Nya selalu mengawali kamu, dan tuntunan Roh-Nya senantiasa mengarahkan perjalanan hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dengan harapan dapat menyegarkan iman di dalam pengharapan untuk melangkah bersama di dalam Tuhan di kehidupan selanjutnya. Maka mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Victory KDPD Manado mengucapkan terima kasih kepada Kadin dan sekalian petugas
yang telah melaksanakan tugas pelayanan hari ini. Dan juga kepada sekalian jemaat yang telah beribadah di rumah keluarga masing-masing. Dan kiranya keberkatan Tuhan melalui ibadah ini akan menutupi kita masing-masing. Dari dalam rumah ibadah gereja ini, kami sampaikan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.